Berikut 9 mukjizat Nabi Musa alaihi salam. 1. Tangan Nabi Musa menjadi putih bercahaya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya oleh orang-orang yang melihatnya. Al-A'raf ayat 108. Ketika mukjizat tersebut ditampakkan, Fir'aun tertawa sinis dan menganggapnya sebagai sihir murahan. Malah ia menantang Musa untuk adu kesaktian sihir pada festival besar yang akan disaksikan banyak orang. 2 tongkat menjadi ular. Ada 72 penyihir tersohor di Mesir yang berkumpul untuk melawan Musa. 40 diantaranya adalah penyihir andalan Fir'aun. Mereka berasal dari kaum Yahudi yang dilatih sihir hitam sejak balita. Sihir yang mengerikan itu dipatahkan oleh mukjizat tongkat Nabi Musa. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang. Taha ayat 69. Menyaksikan keagungan mukjizat Allah seketika 40 penyihir Yahudi beriman kepada Musa. Umat Yahudi bersorak gembira atas kemenangan itu dan dari kalangan warga Mesir yang turut menyaksikan merasakan takjub. Hal ini merisaukan dan mendatangkan amarah Fir'aun. Ia menghukum penyihir kesayangannya itu dengan memotong tangan dan kaki secara bersilangan lalu menggantung mereka di tiang salib surah Taha ayat 71. Fir'aun juga semakin menindas Bani Israel dengan memperberat perbudakannya. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta, Musa. 3. Kemarau panjang yang menyebabkan paceklik. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Al-A'raf ayat 130. Kekejaman dan kesombongan Fir'aun mendatangkan bencana bagi kaum dan pengikutnya. Mereka merasakan kesulitan akibat kemarau panjang. Kekurangan pengairan menyebabkan gagal panen dan mengurangi kenyamanan hidup mereka. Akhirnya Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa untuk berdoa agar segera diturunkan hujan dan berjanji akan membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Ketika kemarau berakhir dan kembali makmur mereka lupa dan kembali menyombongkan diri dan berkeras hati. Fir'aun mengingkari janjinya untuk melepaskan penindasannya kepada Bani Israel. Mereka berkata, itu adalah karena usaha kami sendiri. Tetapi jika mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Demikianlah keadaan Fir'aun beserta pengikutnya seperti digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 134-135. Akhirnya Allah menurunkan azabnya secara berturut-turut. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Surah Al-A'raf ayat 133. 4 Taufan. Langit Mesir menjadi gelap gulita. Badai dahsyat disertai dengan hujan es dan kilat yang menyambar bagaikan api menimpa mereka berhari-hari. Kondisi alam tersebut menyebabkan banjir yang merusak segala tanaman dan buah-buahan. 5 Serbuan belalang. Jutaan belalang menyerbu dan memakan semua tanaman yang pernah tumbuh di Mesir. Belalang itu hampir-hampir menutupi permukaan tanah saking banyaknya dan bangkainya mengotori rumah-rumah. 6 Serangan kutu. Wabah kutu menyebabkan penyakit sampar, hewan-hewan ternak mati bergelimpangan. Kutu ini juga menyerang manusia menyebabkan bisul-bisul, infeksi dan bernanah. 7 Membanjirnya katak. Katak-katak mengeriap dalam sungai Nil lalu naik dan masuk rumah-rumah hingga istana Fir'aun. Tidak ada seorang pun yang membuka pakaian dan tempat makanan melainkan sudah terdapat katak yang bertengger di dalamnya. Bangkai-bangkai katak itu menyebarkan bau busuk dan membawa kuman penyakit. 8 Darah. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Surah Al-A'raf ayat 127. Keputusan Fir'aun untuk membunuh anak-anak laki-laki bangsa Israel ini menjadikan sebab tulah dari Allah jatuh kepada mereka sendiri. Wabah penyakit mengerikan menimpa putra-putra Mesir, darah keluar dari hidungnya. Konon saat itu anak-anak yang mati hingga mencapai 70.000, sebaliknya tidak seorang pun dari Bani Israel yang meninggal karena wabah. Azab darah tersebut demikian beratnya bagi warga Mesir sehingga mampu mendesak Fir'aun untuk memenuhi permintaan Nabi Musa. Malam itu juga,
Musa membawa warga Israel meninggalkan Mesir setelah tinggal di sana selama 430 tahun, sejak Nabi Yusuf membawa leluhur mereka ke tanah Goshen. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. 9. Membelah Laut Merah. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari. Surah Taha ayat 177. Pagi harinya Fir'aun berubah pikiran. Ia segera mengumpulkan pasukan jagalnya di kota-kota dan bermaksud membantai Bani Israel yang tengah bertenda di tepi Laut Merah. Melalui mukjizat tongkatnya Nabi Musa membelah laut dan bangsa Israel menyeberangi tanah kering di bawahnya dengan tembok laut yang tinggi di kanan kirinya. Fenomena yang dahsyat dan agung ini demikian mencengangkan. Fir'aun dan tentaranya terpukau ngeri di pinggir pantai menyaksikan warga Yahudi melintasi dasar lautan. Sekitar 4 jam baru Fir'aun baru tersadar dan bergegas memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Malangnya, sampai di tengah lautan kembali menutup dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Berikut ini adalah 3 mukjizat dari Nabi Harun As. Pandai berbicara. Berdasarkan isi buku 25 Nabi yang dipenuhi mukjizat mulai dari Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada Nabi Harun kemampuan luar biasa dalam berbicara dan berdebat. Sebagai hasilnya, Nabi Harun diangkat menjadi seorang nabi dan diberi tanggung jawab untuk mendampingi Nabi Musa dalam menyampaikan ajaran kepada Bani Israel serta berhadapan dengan Fir'aun. Janggut 2 warna. Janggut Nabi Harun alaihi salam memiliki 2 warna, yakni hitam dan putih. Kejadian luar biasa ini terjadi saat Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan mengambil kitab Taurat selama 40 hari dan 40 malam. Pada waktu tersebut, Nabi Musa mempercayakan para pengikutnya kepada Nabi Harun. Sayangnya, Samiri, seorang musuh Nabi Musa alaihi salam, memanfaatkan kesempatan ini untuk mempengaruhi para pengikut agar menyimpang dari ajaran Allah. Samiri menghasilkan sebuah patung lembu menggunakan emas dan mengisinya dengan pasir. Ia selanjutnya mengundang pengikut-pengikutnya untuk menyembah patung tersebut dengan alasan bahwa patung itu mampu mengeluarkan suara. Meskipun Nabi Musa baru saja kembali dari perjalanannya, para pengikutnya lebih memilih untuk mematuhi perintah Samiri. Akibatnya, Nabi Musa merasa sangat marah dan bereaksi dengan menarik janggut Nabi Harun alaihi salam. Tindakan ini menyebabkan janggut Nabi Harun yang ditarik tiba-tiba berubah warna menjadi putih, sementara bagian janggut yang tidak ditarik tetap mempertahankan warna hitamnya. Insiden ini menjadikan janggut Nabi Harun memiliki 2 warna berbeda sejak saat itu. Pohon yang bergerak. Ketika Allah berkehendak untuk menjemput nyawa Nabi Harun, Dia memerintahkan Nabi tersebut untuk pergi ke suatu gunung bersama dengan Nabi Musa. Di lokasi tersebut, mereka mengamati sebuah pohon yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di bawah pohon tersebut, terdapat sebuah bangunan rumah yang dilengkapi dengan ranjang berkasur dan dihiasi dengan aroma yang harum.